Oke, semangat adik-adik pejuang UTBK 2020 yang orang-orang bilang angkatan corona ya. Terserah deh mau dinamain apa, tapi angkatan 2020 angkatan pejuang ya. Nah, ini ada sebuah thread, sebuah utas yang penting untuk persiapan UTBK TPS, mencari banyaknya faktor, termasuk banyaknya faktor yang ganjil, banyaknya faktor yang genap ya dari sebuah bilangan, tentu bilangan bulat ya. Faktor di sini juga maksudnya faktor positif ya. Kalau faktor negatif ya, kalau bilangannya bilangan ya tinggal dikali 2 aja ya. Tapi yang namanya faktor itu ya pembagi yang habis. Konteksnya bilangan positif. Oke, ada 2 mode belajar. Mau tinggal ambil rumusnya aja, bisa skip aja videonya sampai beberapa menit, nanti nanti kelihatan deh kalau kakak udah mulai bikin kayak kotak-kotak gitu, mulai serius lagi, itu tandanya udah tinggal masuk rumus ya. Tapi kalau mau tahu penjelasannya kenapa pakai cara itu lebih baik. Kenapa? Kalau lupa atau soalnya divariasikan, kalian bisa improve ya. Tapi bagi yang mau, Kak nanti saya mau lihat rumus jadinya aja, boleh ya, boleh. Tapi syaratnya kalian harus ngerti atau bisa mengurai sebuah bilangan menjadi faktor-faktor prima. Pohon faktor waktu SD itu ada pohon faktor, masih ingat? Itu aja syaratnya. Kalau itu nggak bisa ya udah, soal seperti ini nggak bisa dikerjain ya. Nah, sebelumnya kakak mau tanya di luar konteks soal dulu ya, pengantar. Kalau kakak ingin jadi gini, kakak punya apa ya, punya tiga kantong lah gitu ya. Ini ada bola A, bola B, bola C, bola D. Ini ada bola P, Q, R. Ini bola X, Y gitu. Dari tiap kantong kakak hendak memilih satu bola. Dari tiap kantong kakak hendak memilih satu bola saja. Memilih ya. Dan kakak nggak susun, memilih biasa gitu, dipilih biasa. Ada berapa banyaknya kemungkinan bola-bola yang terpilih? Jawabannya 4 kali 3 kali 2 ya. Jadi dengan bola ini A aja, bola ini A, ini bisa P, bisa Q, bisa R bukan? Ini bisa X, Y, X, Y, X, Y. Ngerti maksudnya kak? Jadi APX, APY, AQX, AQY gitu kan? Berarti 4 kali 3 kali 2 gitu ya. Jadi ada 6 kali 4 ada 24 cara. Kak, XPA belum XPA? Nah, kan kakak bilang nih, XPA sama APX itu ceritanya sama karena ini pemilihan bukan penyusunan. Kakak bukan sedang menyusun kata menggunakan huruf yang ada di dalam keranjang. Tapi kakak sedang memilih huruf ya. Jadi terpilih A, terpilih P, terpilih X itu maksudnya bisa XPA, bisa PAX ya. Nah, totalnya ada 24 ya. 24 cara. Bisa dipahami? Selama huruf-huruf di dalam ini tidak ada yang sama. Kalau di sini ada huruf A juga, jadi ada bola yang sama. Lain lagi urusannya. Gimana cari-cari kak? Nggak dibahas di video ini. Ya. Kenapa? Karena video ini mau bahas tentang ini. Yang konteksnya tiap keranjang ini nggak akan ada yang sama. Tiap keranjang nggak ada bola yang sama. Dan tiap keranjang hendak dipilih satu doang. Jadi 3 bola dipilih dari tiap keranjang 1. Ya tinggal kaliin doang. Banyaknya bola di sini, banyaknya bola di sini, banyaknya bola di sini. Oke? Jadi tinggal bikin kotak-kotak aja gitu. 4 kali 3 kali 2 selesai. Ya. Nah, apa hubungannya dengan ini? Perasaan nggak ada hubungannya nggak? Coba kita perhatiin. Faktor itu pembagi yang habis ya. Oke, bagi yang ingin langsung masuk ke soal, nggak mau konsep, udah bisa mulai memperhatikan. Jangan di skip lagi videonya ya. Yang penjelasan tadi boleh tadi yang nggak diperhatiin ya, karena pengantar doang. Tahu nggak 32 ini? 32 ini ya, ini kakak di kelas yang biasa kakak pegang. Ya, walaupun bukan istilah resmi, kakak bilang, ini istilah pribadi loh ya. Bilangan yang monoatomik. Pribadi loh ya, bukan istilah resmi matematik. Kenapa? Karena hanya mempunyai satu faktor prima.
Maksud kakak bilangan monoatomik itu misalnya anak buahnya 5 nih, 5, 25, 125, 625, hanya 5 pangkat, nggak ada yang lain. Tapi kalau udah 250, ada 5 pangkat, ada 2 pangkat, berarti diatomik, mempunyai 2. Nah, karena di kelas kakak biasa menganalogikan bilangan prima sebagai atom, dan bilangan komposit itu bilangan yang dibentuk atas prima-prima. Itu sebagai molekul. Contoh, molekul 12 terdiri atas 2 buah atom, 2 jenis atom 3 sama atom 2. Atom 3-nya 1 buah, atom 2-nya 2 buah. Ngerti gitu? Nah, kita harus membuat molekul-molekul ini atas atom-atomnya. Nah, atom-atomnya itu bilangan prima, ya. Nah, 32 itu hanya terdiri dari satu atom, ya, satu prima, yaitu 2. Kak, kan saya nggak kuat matematika awalnya. Tahu dari mana 2? Begini, 32 kamu bagi dengan bilangan prima yang kamu tahu. Berapa yang 2? Oke. 2. Berapa? 16. Bagi bilangan prima lain. 2, 4. Berapa? 8. 2, 4, 2, 2. Nih ujung udah prima. Ya udah, berarti 2 pangkat 5. Berarti ini 2 pangkat 5. Oke? Sekarang 648. Kan ini belum selesai. Nanti aja yang A-nya. Nanti kita kerjain sekaligus semua, ya. Dan kita kerjainnya banyaknya faktor dulu. Jadi banyaknya faktor ganjil sama genap tar belakangan, ya. Kalau 648 ini sepertinya terdiri lebih dari satu atom. Jadi selain 2 ada lagi, ya. Coba 648. Mau kita bagi berapa dulu? Misalnya dibagi 3. 316. Masih bisa nggak dibagi 3? Ya, 216. Oke? Masih bisa nggak dibagi 3? 7, masih bisa. 7, 2. Masih bisa dibagi 3? Bisa, 2, 4. Masih bisa dibagi 3? Bisa, 8. Nah, ini berarti terdiri atas 2 jenis atom. Atom 2 sama atom 3. Atom 2-nya 1, 2, 3, 3 buah. Atom 3-nya 1, 2, 3, 4, 4 buah. Jadi 81 kali 8 ini. Pas kan? 81 kali 8, 48? Ya, ini kan 81. Gitu ya. Nah, terus kalau 980. Jangan-jangan 3 atom nih. Jangan-jangan, kakak belum tahu juga, ya. Ini kakak nulis angka-angka ini juga agak ngacak loh, ya. Ngira-ngira aja, pokoknya dari sederhana jadi makin ruwet. Jangan-jangan 3 contoh juga cukup deh nih, nggak perlu 4 kalau memang 3 contoh udah variatif, supaya waktu videonya juga nggak terlalu panjang. 980. 980 coba dibagi 3, nggak bisa karena 9 tambah 8 17, ya. Tapi dibagi 7 bisa, ya. Karena 98 memang kelipatan 7, ya. Berapa tuh? 98 bagi 7, 1 sisa 2, 28, 4, 140. Bagi 7 masih bisa, 20. Bagi 5 masih bisa, 4. Bagi 2, 2. Berarti ada 3 jenis atom. Atom 2, 2 buah. Atom 5, 1 buah. Atom 7, 2 buah. Jadi ini 49 kali 5 kali 4, ya. 49 kali 20, ya. 980. Udah cukup variatif, ya. Nggak apa-apa deh, ini masih muat. Apa ini ada 4 jenis atomnya? Coba aja. 25, 20, ya. 25, 20 udah jelas bisa dibagi 5. 5, 20 itu dibagi 5, 4. Jadi 504, ya. Setuju? Dibagi 5 lagi nggak bisa. Dibagi berapa? Bagi 3 bisa, karena 5 tambah 0 tambah 4, 9. Ciri habis dibagi 3 tuh jumlah digitnya kelipatan 3, ya. 1 sisa 2, 20 bagi 3, 18 bagi 3, 6, sisa 2, 24 bagi 3, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 6, 15. Masih bisa dibagi 3. Dibagi 3, ini 5, sisa 1, 18 dibagi 3, 6. 56 nggak bisa dibagi 3, ya. Dibagi 2, bisa 28, ya. Dibagi 2, bisa 14. Dibagi 2, bisa 7. Berarti 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Oh, nih bener nih ada 5 nih. Jadi variatif juga, ya. Contohnya ada 4 buah, bagus. 25, 20 ini 2 pangkat 3,
lalu diikuti dua pangkat 3, kemudian 3 pangkat 2, kemudian 5 pangkat 1, 7 pangkat 1. Oke? Nah, sekarang siap-siap untuk mencari banyaknya faktor, ya. Begini, banyaknya faktor dari 32, ini berarti seolah-olah ada keranjang yang isinya 1, 2, 4, 8, 16, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya berarti banyaknya cara memilih ya 6 buah dong. 6 buah bilangan, banyaknya faktornya jadi ada 6 buah. Kenapa? Ya ini ada 6 tuh. Bisa 1, bisa 2, bisa 4. Siapa lagi selain ini? Nggak ada lagi karena 32 kalau dipecah hanya dari 2 pangkat. Nah kalau yang ini 1, 2, 4, 8. Lama-lama kita nggak usah nulis nilainya ya. Ini 1, 3, 9, 8, 1. Satu lagi. 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1. Dalam praktis soal, ini nggak usah ditulis. Lihat dari angka ininya aja. Yang ini, entah berapa pokoknya ada 3. Setuju semua? Entah berapa pokoknya ada 2. Entah berapa pokoknya ada 3. Entah berapa pokoknya nih ada 3 tambah 1 buah. Entah berapa nih pokoknya 2 tambah 1. Entah berapa pokoknya nih 1 tambah 1. Maksud kakak entah berapa nih isinya nih. Di depan kakak masih urai secara manual. Tapi kita nggak disuruh nyari faktornya siapa, tapi faktornya ada berapa. Ngapain ditulis ini semua? Oke? Ini juga 2, ini 1 tambah 1 jadi 2. Maksudnya apa nih 2? 1 sama 7. Apa maksudnya 2 ini? 1 sama 5. Apa maksudnya 3 ini? Maksud 3 ini 1 sama 3 sama 9. Ngerti maksudnya? Jadi ini ada berapa nih? Ada 3, ini ada 2, ini ada 3. Nah, sekarang yang 648. Berapa banyaknya faktor dari 648? Ada berapa? Jawab dengan cepat. Gampang. 4 kali 5, 20 buah. Tuh kalau mau cepat. Dari mana 4 kali 5? Ini ada 4 bola bukan? Ada 2 keranjang. Keranjang ini isinya bola 1, 2, 4, 8. Keranjang ini isinya bola 1, 3, 9, 27, 81. Nah, yang namanya faktor adalah, faktor dari 648, 1 kali 1 itu faktor dari 48. 1 kali 3, 1 kali 9, 1 kali 27, 1 kali 81, 2 kali 1, 2 kali 3, 2 kali 9, dan terus sampai terakhir 8 kali 81. 8 kali 81, 648. Berarti banyaknya faktor adalah semua variasi perkalian antara keranjang ini sama keranjang ini. 1 kali 1, 1 kali 3, 1 kali 9. Ya berarti dikali aja dong. 4 bola dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 bola berarti 4 kali 5. Jadi ada 20. Faktornya 648 ada 20 buah. Kak, masih terlalu bertele-tele. Minta yang lebih cepat dong. Oke. Bikin kotak. Di sini N1 tambah 1, di sini N2 tambah 1, di sini N3 tambah 1, dan seterusnya. Di mana N adalah pangkatnya si prima pembentuk bilangan tersebut. 648 terdiri atas 2 prima, 2 sama 3. 2 pangkatnya 3, 3 pangkatnya 4. Tambahin 1 jadi 4. Tambahin 1 jadi 5. 4 kali 5, 20 tuh. Kurang cepat apa? Oke? Banyaknya faktor dari 980, nggak mau teori-teori lama. Langsung aja. 3 3 dikali 2 dikali 3. Jadi 18 buah. Ada 18 buah. 980 faktornya ada 19 buah. Dari mana? 3 kali 2 kali 3. Kenapa? Karena
faktor dari 980 pasti perkalian 3 bilangan. Bilangan pertama ada di keranjang ini, bilangan kedua ada di keranjang ini, bilangan ketiga ada di keranjang ini. Yang nilainya nggak usah ditulis, pasti 1 lebih dari ini. Jadi kalau di 5 pangkat 1 berarti ada 2, 7 pangkat 2 berarti ada 3. Oke? Berarti berapa banyaknya faktor dari 2520? Langsung tidak pakai konsep dan teori lagi karena udah bosen di contoh-contoh yang tadi. Karena teorinya kita udah nguasain kenapa sebabnya gitu. Langsung 4 kali 3 kali 2 kali 2. Semua pangkat ini ditambahin 1. Lalu dikali. Jadi 12 dikali 4. 48. Jadi ada 48 buah. Sebelum dilanjutkan, semua paham cara mencari banyaknya faktor dari sebuah bilangan? Bisa ya? Banyaknya faktor dari sebuah bilangan, urai atas prima, harus prima, nggak boleh nggak prima. Kak, kenapa ini nggak boleh nggak prima? Ayo, pertanyaan bagus untuk para konseptor, untuk kalian yang berjiwa konsep. Untuk yang hafalan nggak usah didengerin. Kenapa ini harus prima? Karena kalau kita urainya, misalnya ada bilangan nih, 25, 20. Kita bikinnya 10 pangkat gitu. Terus di sini ada 12 pangkat gitu. Andai pun bisa, andai pun benar, nanti kantong ini sama kantong ini akan ada bola yang sama. Sehingga banyak ini, perkaliannya 2 kali hitung padahal dia juga. Jadi misalnya bola yang beda, kita kali nih angkanya, menghasilkan bilangan yang sama yang dia juga. Jadi ada overlap perhitungan. Sedangkan kalau bilangan pokoknya prima, dijamin tiap kantong-kantong ini kalau dikali-kaliin unik. Nggak ada perulangan. Jadi bola ini dikali bola ini dikali bola ini, hasilnya nggak ada yang sama. Sehingga bisa langsung dikali. Pahamnya kenapa harus prima? Paham ya. Oke, materi berikutnya. Bagaimana banyaknya cara mencari faktor-faktor ganjil dari sebuah bilangan, dan bagaimana cara mencari banyaknya faktor-faktor genap dari sebuah bilangan. Gampangan mana? Sama aja? Enggak. Gampangan cari yang faktor ganjil. Kenapa? Karena kalau disuruh cari banyaknya faktor ganjil, bisa langsung. Kalau banyaknya cari faktor genap, harus 2 kali kerja. Yaitu banyaknya faktor total, mau genap kayak mau ganjil kayak dengan cara yang tadi itu yang barusan kita bahas, dikurangi banyaknya cara faktor ganjil. Kenapa? Perkalian yang hasilnya ganjil adalah kalau semuanya ganjil. Sedangkan perkalian yang hasilnya genap kalau ada 1 aja yang genap atau lebih. Jadi perkalian hasilnya genap bisa gara-gara 1 buah genap, 2 buah genap, 3 buah genap. Ada yang genap aja, ada. Jadi kuantornya kuantor eksistensial. Oke? Jadi genapnya bisa 1 buah, genapnya bisa 2 buah. Jadi percabangannya banyak. Sedangkan perkalian yang hasilnya ganjil gampang. Semuanya ganjil, hasilnya ganjil. Oke? Berarti kalau disuruh cari banyaknya faktor genap, cari banyaknya faktor ganjil dulu, nanti tinggal dikurangi. Oke? Nah sekarang yuk, kalau kita mencari banyaknya faktor ganjil dari sebuah bilangan. Misalnya 32. Banyaknya faktor ganjil ada berapa buah? Banyaknya faktor ganjil ada 1 buah. Banyaknya faktor genap berarti tinggal gimana? Banyaknya faktor genap ada, ini kan tadi ada 6, ada 5 buah. Itu dari mana 5? 6 kurang 1. Dari mana nih 1? Ini prima selain 2 nggak ada ya? Jadi prima selain 2, misalnya 3, 5, 7. Ini pangkatnya 0 bukan? Oke. Nah, 0 ini ditambahin 1 semua. Jadi 1 ini dari mana? 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 ya. Itu kalau mau secara rumusnya. Tapi secara mata juga kelihatan 1 sama ini. Nah, 1 diganjil, ini genap. Jadi 1 buah. 1 buah yaitu si 1. Ini 5 buah yaitu si 2, 4. Nah, oke.
Nah, sekarang yang B, yang 648. Berapa banyaknya faktor ganjil? Nah, banyaknya faktor ganjil ada berapa? Prima yang ganjil itu ini enggak? Cuman dia doang. Prima yang ganjil cuman ini. Oke? Atau gini, kalau banyaknya faktor ganjil, yang 2 pangkat abaikan. Ini yang tadi udah dicatat ya, jadi bisa kakak coret ya. Nah, tinggal 4 ya. Oh, berarti ada 5. Dari mana? 4 tambah 1. Ini berapa? Ini tadi ada berapa sih ini? Angka berapa? 20 ya? Oh iya, 20. Berarti ini 20 kurang 5. Jadi ada 15 buah. Tahu dari mana 5? Ini 1, 3, 9, 27, 81. Oke? Nah, kalau yang 980, semua bisa ngikutin, tidak ada yang tertinggal. Yang 980. Banyaknya faktor ganjil ada berapa? Yang 2 pangkat 2 abaikan. Yang ini aja nih. Jadi jawabannya 2 kali 3. Jadi 6 buah. Ada 6 buah. Dari mana 2 kali 3? 5 ini 1 tambah 1, 2 tambah 1. Jadi faktornya 6 buah maksudnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perkalian antara keranjang ini sama keranjang ini. Keranjang ini isinya 2 bola, keranjang ini isinya 3 bola, dan perkalian antara bola-bola ini nilainya akan unik dan ganjil. Karena mereka akan genap kalau ini dilibatkan. Padahal ini nggak usah dilibatkan. Jadi bisa diambil benang merah? Ya, banyaknya faktor ganjil, kita kali saja 1 tambah pangkat dari prima yang bukan 2. Kan kalau diuraikan ada atom 2, atom 3. Nah, yang 2 coret aja, ambil yang bukan 2, lalu tambahin 1 pangkatnya semua. Ini 1 tambah 1, 2 tambah 1. Oke? Nah, ini banyaknya faktor ganjil ada berapa? Yang ini nggak usah disertakan, lihat ini aja. Jadi yang 4 nggak usah, lihat yang gini aja berarti. Yang ini nggak usah. Jadi 2 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1. Jadi ini ada 12 buah. Bisa dipahami? Jadi ada 3 keranjang, ini 3 bola, ini 2 bola, ini 2 bola. Nah, setiap keranjang diambil 1 buah. Dan dijamin hasil perkalian angka-angka pada bola itu pasti ganjil. Orang nggak melibatkan dia. Nggak melibatkan dia pasti ganjil kok. Oke? Dan ada 12 dengan aturan perkalian itu, dengan kotak-kotak gitu. Oke? Nah, kalau genap, nggak bisa pakai nalar logika, pakai kotak-kotak gitu. Cari semua, dikurangin. Jadi pakai komplement gitu ya. Yang ini tadinya ada berapa nih? Ini berapa sih? 18. Nah, ini berarti 18 dikurang 6. Jadi 12 buah. Ini tadi berapa nih? 48. Nah, ini 48 kurang 12. Jadi 36. Jadi untuk yang genap gitu ya, nggak bisa langsung. Yakin ya kenapa bisa ya? Kenapa nggak bisa langsung ya? Kalau mau langsung bisa, tapi ini pakai percabangan, pakai jika-jika gitu. Mendingan pakai komplement dikurangin. Apakah semua apakah video ini cukup membantu dan memahami? Kalau nggak paham, ya di kolom komen. Di mana di menit keberapa nggak pahamnya, atau khawatir ada yang misleading, ada yang khawatir salah paham. Ini maksudnya apa kak? Gitu ya. Atau di video ini karena cukup panjang, kakak ada salah ucap di menit keberapa, itu di kolom komen ya. Di kolom komen dikasih tahu, biar nanti kakak konfirmasi. Oh iya, di menit sekian nih salah ucap. Harusnya 3 ya, di layar tertulis 3, tapi lisan kakak ngomongnya 2, bisa aja begitu ya. Karena videonya juga nggak diskenarioin ya. Ini angka-angka contoh aja kakak ngarang sendiri aja langsung sambil ngetik ya. Oke, kalau cukup terbantu bisa di-share channel ini maupun video ini ya. Jangan lupa di-subscribe dulu. Semoga kalian sukses UTBK-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.